Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, alimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sahabat rahimahullah taala, bertemu lagi dengan channel saya Fathoni Cawi Gebang. Sebelum ke acara inti, di kesempatan ini saya akan menerangkan tentang kajian di dalam kitab Syafinatun Najah karangan Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, yaitu menerangkan tentang batalnya wudhu. Kenapa saya menerangkan tentang batalnya wudhu di dalam poin YouTube? Karena kebanyakan orang banyak yang tidak tahu batal wudhu itu ada berapa dan harus bagaimana. Makanya saya hadirkan untuk mengaji kitab Syafinatun Najah, itu tentang batalnya wudhu. Sebelum ke tentang batalnya wudhu, mohon maaf kepada sahabat muslimin wal muslimat, barangkali di dalam penyampaian saya ada yang salah, ada yang kurang, mohon ditunggu komentarnya ya. Al-Fakir, yaitu Fatoni, niat untuk membaca lagi supaya tidak lupa kitabnya. Kata orang Sunda mah ngaderes, mengulang lagi. Ini bersama anak saya Ahmad Ibnu Labib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimallahu ta'ala, nafa'ana minkum fid daril amin, ila annahu qala faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'. Pasal ini akan menerangkan tentang nawaqidul wudu', batalnya wudu. Ada berapa batalnya wudu? Arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Ada 4 perkara, yaitu ada 4 macam orang yang sudah batal wudunya. Apa yang 4 perkara itu? Al-awalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin au duburin rihun au ghairuhu illa maniyya. Yang pertama, batalnya wudhu itu adanya yang keluar dari 2 lubang, qubul dan dubur, jalan depan dan jalan belakang. Jalan depan, lubang depan yaitu kencing. Kencingnya baik itu sedikit atau banyak, itu batal wudunya. Bagaimana orang yang beser, dikit-dikit kencing, dikit kencing, dikit kencing, kencingnya sedikit, terus sholatnya bagaimana? Timbul pertanyaan. Sholatnya itu ketika di awal waktu sholat, dan di situ udah waktu sholat masuk, kita wudhu. Orang tersebut yang mempunyai beser, kencing, wudhu, udah wudhu, yaitu langsung ke sholat fardu, gak usah sholat sunnah lagi. Dan sholat fardunya agak dipercepat, jangan diperlambat, agak dipercepat, tapi jangan cepat, terlalu cepat ya. Kalau terlalu cepat nggak boleh. Jadi wudhunya dipercepat, jadi jangan terlalu cepat ya.
Terus di dalam sholat orang tersebut kencing sedikit, itu bagaimana? Itu kencingnya diampuni. Di dalam kaidah fikih ad-darurat tuhbitul bil mahdurat, kalau perkaranya darurat, ada uzur, itu diperbolehkan. Walaupun ketika sholat ada air kencing yang keluar sedikit. Dan lubang belakang yaitu kentut atau BAB. Kentutnya baik sedikit atau banyak, terasa atau tidak terasa, besar atau kecilnya, tetap wudunya batal. Nggak ada alasan saya mah cuman sedikit, saya mah cuman tidak bersuara, tetap batal wudunya. Terkecuali seperti tadi orang yang mempunyai penyakit tadi, seperti orang yang kencing saja, sama caranya. Ada orang dikit-dikit kentut, maka seperti tadi langsung di awal waktu sholat, terus udah di awal waktu sholat langsung ke sholat fardu, gak usah sholat sunnah lagi, dan sholatnya agak dipercepat, jangan terlalu cepat. Nah, di situ udah gitu, yang biasanya seumpamanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, maka cukup 1 kali. Dan Fatihahnya diwasolkan atau dituliskan seperti Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung ke ruku aja, nggak usah baca surat. Saya mau pengen baca surat, ya surat yang pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Kausar, ya seperti itu ya, surat-surat yang pendek boleh. Tadi batalnya wudu. Au ghairuhu, atau seliana, illa mania, kecuali mani mah tidak batal wudu. Yang batal wudu tadi kentut dan air kencing. Adapun mani tidak batal wudu, illa, kecuali. Yang kedua, batalnya wudu yang kedua yaitu asani zawalul aqli binaumin au ghairihi illa nauma qaidin mumakkinin ma'adahu minal ardi. Yang kedua, batalnya wudu itu hilang akal, enggak sadar binaumin, dengan sebab tidur, au ghairihi, atau selian tidur. Selain tidur apa ya, terserah. Selain tidur tiba-tiba ayan skalor, itu batal wudunya walaupun skalornya sebentar, ayannya sebentar. Illa nauma qaidin mumakinin ma'adahu minal ardi, kecuali tidurnya sambil duduk. Jadi pantatnya nempel terus ke bumi sambil duduk seperti ini tidurnya ya, duduknya seperti ini ya, seperti ini sila duduknya. Kalau tidurnya sambil duduk gini, sambil duduk sambil ke bawah kepalanya, itu walaupun berjam-jam, walaupun bermimpi, walaupun keluar iler, maka wudunya tidak batal. Tapi kalau tidurnya sambil terlentang atau tungkrep selain duduk, maka wudunya batal. Jadi kalau duduknya sambil duduk mah tidak batal wudunya. Umpamanya ada seorang semuanya al-faqir, habis sholat maghrib baca Quran, lagi baca Quran, ngantuk tidur duduk, bangun jam 3 mau melaksanakan sholat subuh, bentar lagi mau sholat subuh jam 3 jam 4, maka al-faqir nggak usah wudu lagi, langsung ke sholat isya karena belum melaksanakan sholat isya. Tadi tidurnya habis maghrib.
Itu ya. Yang ketiga, al-iltiqa'u basyaratai rajulin wamro'atin kabiraini aznabiyaini min ghairi hailin. Yang ketiga yaitu batalnya wudu itu al-iltiqa'u basyaratai rajulin, bertemunya kulit laki-laki, wamro'atin dan kulit perempuan, kabiraini yang sudah gede, yang sudah balik. Nah, balik kan dulu udah diterangkan balik. Aznabiyah ini yang bukan muhrimnya. Kalau muhrim seperti yang sekandung itu, kalau yang sekandung tidak batal. Di luar sekandung maka wudunya batal. Ataupun yang sesuson. Yang sesuson itu satu susuan. Seperti ada orang ketika lagi bayi menyusui bukan ke ibu kandungnya, kepada orang lain, maka bayi tersebut nanti udah besar kepada ibu yang menyusuinya, maka wudunya tidak batal karena yang sesuson. Min ghairi hailin, bertemunya kulit laki-laki dan kulit perempuan tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang seperti sarung tangan, baju, rambut dengan rambut, kuku dengan kuku, di dalam kitab Ihanatul Thalibin diterangkan, maka wudunya tidak batal kalau ada penghalang seperti tadi sarung tangan, pakaian, rambut dengan rambut, kuku dengan kuku seumpamanya, maka wudunya tidak batal. Yang terakhir, ar-rabi'u mas'u qubuli adamiin au khalqati duburi bi batni rohati au butuni asobi'i. Yang terakhir yang batalnya wudu itu mas'u qubuli adami, yaitu memegang atau mengusap Adam itu jenis kelamin laki-laki. Au khalqati duburi bi batni rohati au butuni asobi'i. Jadi mengusap jenis kelamin laki-laki dengan telapak tangan yang ini. Jadi semuanya ada seseorang yang lagi punya penyakit gatal, digaruk. Ini telapak tangan yang ini bersentuhan dengan alat kelamin laki-laki, maka wudunya batal. Kecuali bersentuhannya dengan yang ujung ini, yang ujung tangan. Kalau yang ujung tangan tidak batal karena bukan bibat nirohati. Jadi gitu ya. Jadi jangan macam-macam digaruk. Kalau mau digaruk ya cukup di luar kain aja, di luar sarung atau di luar celana. Ya, begitulah sahabat rahimahullah taala penjelasan dari kitab Syafinatun Najah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan, mohon ditunggu komentarnya di YouTube kami Fathoni Jawa Gebang. Wallahu alam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.